Hai Gen Z, kalian hebat banget deh, udah canggih soal teknologi dan punya banyak banget mimpi. Nah, buat wujudkan mimpi-mimpi itu, kalian butuh yang namanya kebebasan finansial. Gimana ya caranya? Yuk kita belajar tentang keuangan pribadi. Keuangan pribadi itu penting banget loh. Kenapa? Karena dengan ngerti keuangan, kalian bisa atur uang dengan pintar, hindari utang yang menumpuk, dan wujudkan mimpi-mimpi kalian. Gak mau kan, udah capek-capek kerja tapi uangnya habis gitu aja? Coba bayangkan, kalian bisa liburan ke tempat impian, beli HP keren, atau bahkan punya usaha sendiri nanti. Semuanya bisa terwujud kalau kalian punya dasar keuangan yang kuat. Mulai dari sekarang, yuk kita belajar tentang keuangan pribadi. Gak susah kok, yang penting telaten dan disiplin. Siap? Gaskun! Selamat datang di Wow Channel. Jangan lupa subscribe. Are you overwhelmed by managing your finances? Tenang, gak seseram yang kalian bayangkan kok. Anggaran itu kayak peta keuangan kalian. Jadi kalian bisa tahu uangnya dipakai buat apa aja, dan bisa bagi-bagi dengan pas. Langkah pertama, catat semua pemasukan kalian, mulai dari uang jajan, gaji kerja sampingan, sampai uang bulanan dari orang tua. Setelah itu, catat juga pengeluaran kalian mulai dari jajan, ongkos, sampai kebutuhan kuliah. Nah, kalau udah dicatat semua, kalian bisa mulai lihat deh, pengeluaran mana yang bisa dikurangi atau dihilangin. Biar gampang, kalian bisa pakai aplikasi budgeting yang lagi ngetren. Ada banyak pilihannya, mulai dari yang gratis sampai yang bayar. Tinggal pilih yang cocok sama kebutuhan kalian. Ingat ya, kunci sukses budgeting itu telaten dan disiplin. Jangan sampai bolong-bolong. Udah punya anggaran? Keren! Sekarang, waktunya kita bahas tentang menabung. Nabung itu penting banget, buat jaga-jaga kalau ada kebutuhan mendadak atau buat wujudkan mimpi kalian nanti. Gimana caranya? Gampang kok, sisihkan minimal 10% dari pemasukan kalian setiap bulan buat ditabung. Ingat, nabung itu kebiasaan, jadi harus dibiasakan dari sekarang. Nah, biar makin semangat nabung, kalian bisa tentukan tujuan finansial yang ingin dicapai. Misalnya, kalian pengen beli laptop baru seharga 10 juta rupiah. Nah, kalian bisa hitung deh berapa lama waktu yang dibutuhkan buat dapatin uang segitu. Jangan lupa juga manfaatkan aplikasi mobile banking biar gampang nabung. Kalian bisa atur jadwal transfer otomatis setiap bulan, jadi nggak perlu repot-repot transfer manual. Selain nabung, kalian juga bisa kembangin uang kalian dengan investasi loh. Investasi itu penting banget buat ngalahin inflasi. Jadi, nilai uang kalian nggak akan tergerus waktu. Tapi ingat, investasi itu bukan judi ya. Sebelum mulai investasi, kalian harus pahami dulu profil risiko dan tujuan finansial kalian. Ada banyak jenis investasi, mulai dari yang rendah risiko sampai yang tinggi risiko. Buat pemula, kalian bisa coba investasi reksadana atau emas. Reksadana cocok buat kalian yang nggak mau ribet, karena udah dikelola sama manajer investasi. Emas juga bisa jadi pilihan investasi yang aman, karena nilainya cenderung stabil. Sekarang udah banyak aplikasi investasi yang mudah dipahami dan digunakan, bahkan buat pemula sekalipun. Kalian bisa mulai investasi dengan modal yang kecil loh. Bagian 5, utang numpuk. Tenang, atasi dengan strategi G2. Utang emang suka bikin deg-degan ya kalau dibahas. Tapi nggak perlu panik, yang penting kalian tahu cara ngaturnya dengan bijak. Utang itu nggak selamanya buruk kok, asalkan kalian tahu batasannya dan digunakan untuk hal-hal yang produktif. Pertama-tama, hindari utang konsumtif, alias utang buat beli barang-barang yang nggak terlalu penting. Misalnya, kalian ngutang cuma buat beli baju baru atau HP keluaran terbaru. Duh, jangan sampai deh. Kedua, kalau kalian udah terlanjur punya utang, segera lunasi utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Kenapa? Karena bunga utang yang tinggi bisa bikin utang kalian semakin banyak. Ketiga, disiplin dalam membayar tagihan tepat waktu. Keterlambatan pembayaran bisa bikin kalian kena denda dan bunga keterlambatan. Rugi banget kan? Bagian 6, ups, jangan terjebak. Hindari kesalahan keuangan umum. Nah, sekarang kita bahas tentang kesalahan-kesalahan keuangan yang sering dilakukan oleh Gen Z. Yuk, disimak baik-baik dan hindari kesalahan-kesalahan ini ya. Pertama, boros alias gak bisa ngontrol pengeluaran. Hayo ngaku, siapa yang suka kalap kalau lihat diskonan? Hehe. Ingat, diskonan emang bikin mupeng, tapi jangan sampai bikin kantong jebol ya. Kedua, nggak punya dana darurat. Padahal, dana darurat itu penting banget.
buat jaga-jaga kalau ada kejadian tak terduga, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Ketiga, tergiur investasi bodong dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Ingat, investasi itu ada risikonya. Jangan mudah tergiur iming-iming manis yang belum tentu jelas keamanannya. Keempat, lupa asuransi. Padahal, asuransi itu penting banget buat melindungi kalian dari risiko finansial yang mungkin terjadi di masa depan. Bagian 7, aplikasi KC buat atur duit. Bye-bye pusing mikirin keuangan. Tenang, di zaman sekarang udah banyak banget aplikasi C yang bisa bantu kalian atur duit dengan mudah dan praktis. Yuk, kita bahas beberapa di antaranya. Pertama, aplikasi budgeting. Aplikasi ini bisa bantu kalian catat pemasukan dan pengeluaran, buat anggaran, dan ngecek pengeluaran kalian secara langsung. Kedua, aplikasi investasi. Aplikasi ini bisa bantu kalian mulai investasi dengan modal yang kecil dan cara yang mudah dipahami. Aplikasi mobile banking. Aplikasi ini bisa bantu kalian cek saldo, transfer uang, bayar tagihan, dan isi ulang e-wallet dengan mudah dan cepat. Keempat, aplikasi asuransi. Aplikasi ini bisa bantu kalian cari dan beli produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Bagian 8. Bijak mengelola keuangan, masa depan cerah menanti. Nah, itu tadi beberapa tips dan trik mengelola keuangan pribadi untuk Gen Z. Ingat, kunci sukses mengelola keuangan itu konsisten, disiplin, dan sabar. Gak ada hasil yang instan, tapi dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, kalian bisa wujudkan mimpi-mimpi kalian di masa depan. Mulailah dari hal-hal kecil seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan uang untuk ditabung, dan hindari utang konsumtif. Yuk, kita mulai langkah kecil untuk masa depan yang lebih cerah. Ingat, masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. So, let's start managing our finances wisely and achieve our dreams. Bagian 9. Kesimpulan. Keuangan pribadi adalah hal penting dalam kehidupan setiap orang, terutama bagi Gen Z yang baru memulai perjalanan finansial mereka. Dengan memahami dasar-dasar keuangan pribadi, seperti budgeting, menabung, berinvestasi, dan mengelola utang, Gen Z dapat membangun fondasi keuangan yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah. Memanfaatkan teknologi dan aplikasi keuangan juga dapat membantu Gen Z mengelola keuangan mereka dengan lebih mudah dan efisien. Ingatlah, kunci sukses dalam mengelola keuangan adalah konsistensi, disiplin, dan kesabaran.